Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah strategi, kita harus mempertimbangkan kapasitas yang kita miliki. Pertama adalah apakah ramalan permintaan yang kita gunakan itu sudah akurat. Kemudian kita harus mencocokkan terkait bagaimana penambahan teknologi dan volume penjualan yang terjadi. Lalu kita harus menemukan ukuran operasi atau kegiatan yang optimal untuk perusahaan kita. Lalu kita bangun perubahan yang kita memang butuhkan. Nah, kalau ngomongin soal kapasitas itu tidak pernah terlepas dari yang namanya permintaan. Jadi kita harus mengatur permintaan yang kita miliki. Jika permintaan kita melebihi dari kapasitas yang kita miliki, berarti yang bisa kita lakukan adalah kita membuat bagaimana agar si konsumen tidak mau membeli barang yang kita miliki justru. Jadi misalnya kita menaikkan harga, atau misalnya kita bisa menjadwalkan jadwal produksi yang lama. Jadi kita memikirkan kira-kira bisnis apa sih yang sebenarnya paling menguntungkan. Kalau misalnya bisnis kan kita biasa jualan beberapa banyak macam produk ya, nggak cuma satu biasanya ya. Nah, misalnya untuk produk-produk tertentu yang kurang laku di pasaran itu justru kita kurangkan. Jadinya kita lebih fokus pada barang-barang yang memang memberikan nilai lebih untuk perusahaan ya. Atau kalau tidak ya ujung-ujungnya kita akan menambah kapasitas. Nah, apabila kapasitas yang kita miliki justru melebihi dari permintaan yang ada, justru kita mau membuat orang-orang untuk membeli ya. Dengan cara apa? Mengurangi harga atau kita memberikan pemasaran yang agresif. Biasanya pemasaran agresif ini terkait promosi-promosi. Kemudian kita mengakomodasi pasar, misalnya terkait perubahan produk mungkin yang disesuaikan dengan permintaan pasar yang kita perlukan seperti itu. Nah, untuk penyesuaian permintaan yang musiman ya, kita juga harus bisa melihat pola permintaan dari si barang-barang musiman tersebut. Misalnya kita punya data seperti ini ya, kita ada dua jenis produk di sini, snowmobile motor cells. Ini datanya yang warna biru, lalu yang warna merah itu adalah jet ski engine cells. Nah, kita lihat di sini ternyata ketika jet ski turun permintaannya, justru snowmobile itu meningkat. Kita melihat di sini ternyata ada titik temu di mana berarti sebaiknya ketika musim orang-orang membeli snowmobile ya kita meningkatkan produksi snowmobile. Tapi kalau misalnya musim jet ski yang meningkat ya snowmobile-nya kita tidak produksi ya, tapi kita produksinya misalnya adalah yang jet ski-nya. Ini salah satu contoh untuk bagaimana menyikapi permintaan produk yang musiman. Nah, ada beberapa taktik yang bisa digunakan untuk mencocokkan kapasitas dengan permintaan kalian. Jadi yang pertama adalah melakukan perubahan tenaga kerja. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Butuh yang cepat, berarti yang ahli. Butuh yang lambat ya, yang kurang saja gitu kan. Kemudian menyesuaikan peralatan yang dibutuhkan. Lalu meningkatkan proses ya untuk meningkatkan throughput tadi yang kapasitas kita miliki. Lalu atau kita bisa rancang ulang produk untuk memungkinkan throughput yang lebih banyak seperti yang tadi saya bilang. Mungkin produk-produk yang kurang diminati pasar yang kita kurangi. Lalu menambah fleksibilitas proses untuk memenuhi perubahan ketertarikan produk dengan lebih baik yang tadi seperti yang saya bilang juga. Atau justru kita menutup fasilitas. Ya, ini biasanya untuk fasilitas yang memang kurang menguntungkan dari segi bisnis. Nah, kadang-kadang terjadi yang namanya bentrokan antara manajemen permintaan versus manajemen kapasitas. Maksudnya apa? Biasanya kalau manajemen permintaan itu dilakukan dengan mengecek demand yang pelanggan inginkan. Sedangkan kalau manajemen kapasitas itu lebih disesuaikan dengan penjadwalan tenaga kerja. Jadi memang kadang-kadang agak berbeda ya tujuannya. Nah, oleh karena itu makanya akan terjadi bottleneck. Jadi misalnya permintaannya lagi meningkat tapi penjadwalannya tidak bisa diubah, atau terjadi kondisi di mana adanya hambatan dalam proses ya. Jadi untuk menganalisis bottleneck ini di dalam operation biasanya yang kita gunakan itu adalah analisis kapasitas.
Ya, analisis kapasitas itu adalah cara untuk menentukan kapasitas throughput dari stasiun kerja atau keseluruhan dari sistem produksi yang kalian miliki. Sedangkan bottleneck sendiri itu yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa bottleneck adalah faktor pembatas dalam sebuah sistem. Sehingga ada yang disebut sebagai bottleneck time, di mana biasanya bottleneck itu terjadi pada saat kita memiliki proses terlama. Jadi kita lihat waktu proses tersebut dari keseluruhannya, yang paling lama yang mana. Nah, throughput time-nya sendiri itu adalah waktu yang diperlukan sebuah produk untuk melewati proses produksi tanpa menunggu. Jadi misalnya contohnya kita punya misalnya ada 3 stasiun ya. Jadi satu produk ini akan melewati 3 stasiun ini, stasiun A, B, dan C. Dari stasiun A itu butuh 2 menit per unit, stasiun B 4 menit per unit, stasiun C 3 menit per unit. Berarti kita bisa mengatakan throughput time dia adalah 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 9. Jadi kalau misalnya ditanya bottleneck-nya ada nggak? Kita lihat saja. Dari 2, 4, dan 3 ternyata yang paling lama itu kan stasiun B ya, 4 menit. Berarti nanti akan terjadi bottleneck di sini. Jadi misalnya stasiun A sudah mengerjakan 2 produk, tapi stasiun B baru mengerjakan 1 produk, di mana 2 menit baru 4 menit. Jadi nanti akan menumpuk di stasiun B, baru habis itu barang atau produk tersebut dilanjutkan ke stasiun C. Itu maksudnya bottleneck. Nah, untuk analisis kapasitas itu kita membaginya menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah analisis kapasitas untuk proses yang paralel. Maksudnya gimana? Kalian bisa melihat di example S3 kalian. Di sini misalnya contohnya Howard Curry Sandwich ya. Jadi ini toko sandwich mau membuat sandwich sehat untuk customernya. Jadi dia mengatakan bahwa Howard ini ada 2 assembly line ya. Assembly line itu maksudnya lini perakitan untuk si sandwich tersebut. Jadi ada 2, tapi identical, sama persis. Jadi misalnya kalau misalnya ada customer ya mau ngasih order, itu akan membutuhkan waktu 30 menit. Nah, ini dapat tergambar di sini juga ya, 30 menit untuk order. Kemudian order itu bisa dikirimkan antara ke assembly 1 atau assembly 2. Oke. Nah, di setiap assembly ya, dia mengatakan ada 2 pekerja dengan 3 jenis operasi. Yang pertama adalah dia akan memotong si rotinya. Waktunya adalah 15 detik per sandwichnya. Kemudian setelah itu si pekerjanya itu akan menambahkan ingredients yang dibutuhkan untuk si sandwich yang sesuai dengan permintaan si customer tadi. Kemudian setelah itu sandwich yang tadinya udah dibuat oleh pekerja 1, pekerja 2 itu akan dimasukkan ke dalam sebuah conveyor. Conveyor itu mirip kayak kalau kalian di bandara terus ada yang untuk pengambilan bagasi. Nah, yang jalan itu tuh istilahnya conveyor. Jadi ada conveyor yang gunanya itu untuk manggang. Jadi sepanjang perjalanan si sandwich itu di conveyor itu, sandwich itu akan terpanggang di situ. Nah, waktunya adalah 40 detik. Kemudian jika misalnya si toasternya sudah selesai ya, maka sandwich itu akan kemudian di wrapping ya, dibungkus atau setelah dibungkus otomatis dikasih ke customer yang memesan tadi ya. Jadi ini adalah assembly line-nya, ini adalah proses untuk pengerjaan pembuatan sandwich tersebut dari order sampai di delivery ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai paralel. Maksudnya apa? Jadi memang kalau kalian lihat ujung-ujungnya itu kan sama. Pertama order, kemudian habis itu dideliverkan. Nah, proses di tengah-tengah itu sama persis juga sebenarnya, tapi hanya terdiri menjadi 2 line gitu ya. Karena sama persis dan dia itu 2 line, jadi kita sebut sebagai paralel. Nah, kita bisa mengatakan bahwa di sini ada yang namanya bottleneck. Bottleneck-nya itu apa? Bottleneck itu yang tadi saya bilang, waktu yang terlama. Waktu terlama kita lihat di sini ya.
untuk mengetahui waktunya lama apa enggak, pastikan bahwa kalian sudah make sure bahwa si satuannya itu sama ya. Ini sama-sama seconds per sandwich semua. Nah, di sini kita melihat bahwa toaster itu yang paling lama, 40 detik per sandwich. Ya, berarti bottleneck-nya itu adalah si toaster. Kemudian, kalau misalnya kita mau melihat ya, berarti kan 40 sandwich per toaster ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat di sini toasternya itu terdiri dari dua toaster ya kan, karena ada di assembly pertama dan assembly kedua. Berarti sebenarnya misalnya andai kata ada dua permintaan sandwich, itu bisa dikerjakan bareng-bareng ya kan, di assembly pertama dan assembly kedua. Berarti 40 detik di sini bukan 40 detik untuk satu sandwich, tetapi menjadi 40 detik untuk dua sandwich. Berarti waktu yang dibutuhkan justru lebih sedikit. Satu sandwich itu hanya butuh 20 detik. Nah, makanya kita bisa mengatakan bahwa bukan si toaster sebenarnya bottleneck-nya, tetapi kita lihat lagi yang paling besar yang mana. Berarti kan ini kalau yang bread itu 15/2, fil 20/2, toaster 40/2. Ini masih 7,5, 10, 20 gitu ya. Nah, order ini, ini pasti nih. Order per sandwich ini bukan line kan, berarti pasti satu sandwich 30 detik. Apakah ada yang lebih besar lagi gitu? Ternyata di bagian wrapping atau deliver. Makanya kita mengatakan bahwa bottleneck di sini adalah wrap atau delivernya, bukan toaster seperti itu. Jadi hati-hati jangan terkecoh. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat dari waktu pengerjaan ya, kita melihat bahwa ini kan dalam satuan detik ya. Berarti kita bisa mengatakan kapasitas per jam dari si lini perakitan ini itu adalah 3.600. 3.600 dapat dari mana? 1 jam itu adalah 3.600 detik. Oke. Lalu tinggal dibagi dengan si bottleneck-nya. Ini yang uniknya. Jadi kapasitas per jamnya adalah waktu dalam yang jamnya itu tadi 3.600 detik dibagi dengan 37,5 detik per sandwich. Ya. Apakah harus selalu dijadikan second? Ya, itu tergantung dari satuan ya. Jadi kita lihat di sini ternyata kita bisa mengatakan bahwa kapasitas per jam itu adalah 96 sandwich. Oke. Nah, tapi kalau ditanya throughput time-nya itu berapa? Oh, throughput time itu berarti totalin aja semua. Berarti 30 tambah 15 tambah 20 tambah 40 tambah 37,5. Kenapa yang bawah enggak? Karena kan sama persis. Jadi kita cukup ngelihatin throughput itu pokoknya satu produk dari awal sampai akhir. Nah, itu throughput. Ya, jadi meskipun ada dua assembly line, tapi kan ini jatuhnya dua produk yang berbeda gitu ya. Jadi kita lihatnya tetap untuk satu produk saja. Jadi throughputnya adalah 30 tambah 15 tambah 20 tambah 40 tambah 37,5. Dapat nilainya adalah 142,5 detik atau kita sebut sebagai 2 menit 22,5 detik. Diasumsikan bahwa tidak ada waktu tunggu ya di dalam si lini perakitan tersebut. Inilah analisis kapasitas dengan proses yang paralel. Nah, bedanya apa dengan yang proses satunya? Proses satunya kita sebut sebagai proses simultan. Maksudnya proses simultan itu apa? Jadi misalnya contoh di sini ada dokter gigi ya, namanya Dokter Cynthia Knott, yaitu mau melakukan pembersihan gigi untuk konsumen dia ya. Nah, di sini kita katakan bahwa prosesnya itu secara basically yang pertama adalah si customer itu cek dulu kondisi giginya. Kemudian habis itu dilakukan technical check-up ya menggunakan X-ray. Setelah itu si dentisnya atau si dokter giginya itu akan memproses dan mengecek dari si X-ray-nya itu ya terkait tentang kebersihan dari giginya. Ini cukup lama ya,
cukup lama, ini higienis, sorry ini yang di sini, eee,